Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Azhar Ikhwan dengan NIM 1910-2015. Di sini saya akan mengambil tema peradaban Islam periode Khulafa'a ar-Rasyidin dengan pembahasan Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar Asy-Syiddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan Asy-Syiddiq karena sifatnya yang benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sejauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar selalu lebih dahulu bersahabat dengan Nabi Muhammad, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Sejak itu, dia selalu setia berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan Islam. Abu Bakar juga ikut dalam beberapa perperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasulullah saat hijrah. Bahkan ia rela melindungi Rasulullah ketika diburu kaum kafir Quraisy dan bersembunyi di Gua Sur. Selama di dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jika kaum kafir Quraisy menemukan tempat persembunyian itu. Jadi Abu Bakar tidak kuasa menahan nangisnya, dan Rasulullah pun menanyakan kepada Abu Bakar dan Rasulullah bersabda, Allah akan selalu melindungi orang-orang yang beriman. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakarlah termasuk sahabat yang paling bersedih. Namun Abu Bakar tak berlarut-larut dalam kesedihannya. Setelah itu, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah termaksud dari kaum Muhajirin dan Ansor. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Selama menjadi khalifah, ada banyak pelajaran yang dapat diteladani dari sosok Abu Bakar. Abu Bakar mampu memberantas kaum murtad dan menyebarkan Islam hingga ke wilayah Irak, Suriah, Hirab. Abu Bakar juga mampu memerangi nabi palsu. Abu Bakar meninggal dunia pada saat usianya 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah. Dia dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad. Sebelum wafat, Abu Bakar memikirkan nasib umat Islam dan dia mewasiatkan kekhalifahannya diganti oleh Umar bin Khattab. Selain itu, seluruh pendapatan Abu Bakar yang diperoleh selama ia menjadi khalifah diberikan ke Baitul Mal. Setelah Abu Bakar wafat, Umarlah yang menjadi khalifah kedua. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu khalifah Khulafa'a ar-Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, dari istri Nabi Muhammad. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termaksud salah satu pemimpin yang hebat dan suri tauladan dalam masalah keislaman, dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun, di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dari perspektif Syiah. Pada masa kepemimpinannya, kekhilafahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun,
dari 642 sampai 644, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Luasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat mengadu mengenai pemerintah dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.